Hai, kamu mungkin sedang mendengarkan ini dalam keadaan sendirian. Mungkin sekarang jam 2 pagi atau 3 lewat sedikit. Saat dunia terasa benar-benar hening dan entah kenapa kamu terbangun. Bukan karena suara bising, bukan karena mimpi buruk, tapi tiba-tiba matamu terbuka dan kamu merasa sangat sadar. Ada rasa yang sulit dijelaskan, campuran antara tenang dan kosong, antara ringan dan gelisah. Kamu duduk, menatap langit-langit, atau sekadar memandangi cahaya dari celah jendela. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa aku sering terbangun di jam-jam ini? Apakah tubuhku sedang bermasalah? Atau ada yang lebih dari sekadar tidur terganggu? Kalau itu sering terjadi, bukan hanya sekali, bukan 2 kali, maka mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini sinyal. Karena malam bukan hanya soal tidur. Malam adalah waktu di mana dunia luar menjadi sangat hening, dan saat itulah dunia dalammu mulai bersuara. Apa yang kamu rasakan di dalam dirimu yang di siang hari terabaikan muncul ke permukaan, dan itu bisa terasa sangat kuat karena tidak ada lagi suara lain untuk menutupi. Banyak orang mengalami ini, bangun tengah malam tanpa alasan, dan seringkali mereka merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tapi oleh siapa? Mungkin oleh jiwamu sendiri. Bagian dalam dirimu yang paling jujur, yang selama ini kamu diamkan, yang sudah terlalu lama menunggu waktu untuk didengar. Di waktu malam, antara pukul 2 hingga 4 pagi, banyak tradisi dan budaya di berbagai belahan dunia percaya bahwa ini adalah waktu paling tipis antara dunia fisik dan dunia batin. Waktu di mana kesadaran manusia menjadi paling terbuka, saat kamu bisa lebih peka, lebih jernih, lebih dekat dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Dan mungkin itu sebabnya kamu terbangun karena ada energi halus yang mendekat, atau karena pikiran bawah sadarmu sedang membawa sesuatu ke permukaan, atau karena hatimu sedang mengetuk pintu yang lama tak kamu buka. Mungkin kamu tidak bisa menjelaskan kenapa kamu merasa ingin menangis, atau kenapa kamu merasa damai, tapi sedikit kosong, atau kenapa kamu merasa seperti ada sesuatu yang harus kamu pahami, tapi belum tahu apa. Itulah tanda bahwa malam ini bukan malam biasa, dan kamu bukan terbangun karena tubuhmu terganggu, kamu terbangun karena jiwamu sedang berbicara. Malam seperti ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tapi bisa jadi adalah undangan. Undangan untuk duduk dalam keheningan dan mendengarkan. Bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Bukan untuk mencari jawaban instan, tapi untuk mulai bertanya dengan cara yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya aku butuhkan? Apa yang sedang aku rasakan tapi tak pernah aku izinkan muncul? Apakah aku sedang dipanggil untuk berubah? Karena saat seluruh dunia tidur, dan hanya kamu yang terbangun, mungkin bukan kamu yang berbeda. Mungkin kamu sedang dipisahkan sejenak, agar kamu bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat saat ramai. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk menerima pesan itu. Dan karena kamu sudah siap untuk mulai mengenal dirimu lebih dalam. Jangan buru-buru menutup mata. Kadang, bangun di tengah malam bukan tanda kamu harus kembali tidur, tapi tanda bahwa kamu sedang dibangunkan untuk sesuatu yang penting. Dan yang menarik adalah, waktu kamu terbangun itu juga bukan tanpa arti. Coba kamu perhatikan, apakah kamu sering terbangun di waktu yang sama? Mungkin jam 2:15, atau jam 3 kurang sedikit, atau menjelang fajar, ketika langit masih gelap tapi terasa lebih ringan. Karena dalam banyak tradisi spiritual dan filsafat timur, tiap jam di malam hari memiliki frekuensi energi yang berbeda. Tubuh, pikiran, dan jiwa memiliki jam-jamnya sendiri. Dan jika kamu sering terbangun di waktu tertentu, bisa jadi itu waktu di mana jiwamu paling aktif. Misalnya, saat kamu terbangun sekitar jam 1-2 pagi, itu bisa berarti ada beban emosional yang belum terselesaikan. Mungkin kamu sedang menyimpan sesuatu, kemarahan, rasa bersalah, atau luka
yang tidak pernah sempat kamu rawat. Bangun di waktu ini bukan tanda kamu lemah, tapi justru pertanda bahwa jiwamu ingin menyembuhkan sesuatu yang kamu abaikan. Kalau kamu sering terbangun antara jam 2 hingga 3 pagi, itu adalah waktu yang dalam banyak kepercayaan disebut sebagai jam kesadaran tinggi. Di saat ini, dunia benar-benar sunyi, energi semesta melambat, dan kamu bisa merasakan sesuatu yang lebih halus dari biasanya. Banyak orang di waktu ini mendadak merasa ingin berdoa, ingin merenung, ingin menuliskan isi hati, atau hanya duduk dalam diam, karena mereka merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat, tapi tidak menakutkan, justru terasa dekat. Lalu, jika kamu sering bangun antara jam 3 sampai 4 pagi, itu adalah waktu transisi. Batas antara malam yang paling gelap dan cahaya pertama yang akan datang. Dan banyak jiwa yang sedang terbangun secara spiritual mengalami pola ini berulang-ulang. Karena di waktu inilah kesadaranmu sedang bergeser. Kadang kamu merasa seolah ada yang mendorongmu bangun. Bukan dalam arti fisik, tapi seperti ada dorongan halus dari dalam yang membuatmu tidak bisa melanjutkan tidur. Seolah tubuhmu ingin istirahat, tapi jiwamu ingin bicara. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Itu bukan gangguan tidur. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang ingin tumbuh dalam dirimu. Kadang, rasa gelisah saat bangun malam itu bukan karena kamu takut, tapi karena kamu belum tahu apa yang sebenarnya kamu cari. Dan rasa bingung itu wajar, karena kamu sedang berdiri di antara dua dunia. Dunia luar yang penuh tuntutan dan kebisingan, dan dunia dalam yang penuh keheningan dan makna. Semakin kamu peka, semakin kamu akan sadar bahwa malam-malam seperti ini bukanlah malam yang biasa. Karena di saat semua orang tertidur, semesta diam-diam bekerja. Ia menyusun ulang perasaanmu, ia membersihkan pikiranmu, ia mengajakmu mengingat kembali siapa dirimu yang sebenarnya. Maka jika kamu bangun dan merasa jantungmu berdebar, tenang saja, itu bukan serangan panik. Itu bisa jadi adalah energi baru yang sedang masuk ke dalam ruang hidupmu. Dan tubuhmu yang belum terbiasa sedang belajar menerimanya. Jangan buru-buru menutup mata lagi. Mungkin malam itu tidak datang untuk membuatmu tidur, tapi untuk membuatmu bangun. Dan kamu tahu, ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang tentang bangun di tengah malam, yaitu rasa gelisah yang menyertainya. Bukan cuma bangun lalu duduk tenang, tapi bangun dengan jantung berdebar, dada sedikit berat, atau pikiran yang tiba-tiba aktif, padahal tidak sedang memikirkan apa-apa sebelumnya. Itu sering terjadi, dan itu membuat banyak orang takut. Mereka pikir ada yang salah dengan tubuh mereka, ada yang rusak. Padahal tidak. Rasa gelisah itu bukan karena ada bahaya, tapi karena ada energi dalam dirimu yang sedang aktif. Energi yang tertahan di siang hari karena kamu terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan dunia luar. Kamu terlalu banyak menahan perasaan, terlalu sering mengiyakan sesuatu yang kamu tidak setujui, terlalu lelah berpura-pura kuat. Dan malam adalah waktu di mana topeng itu semua lepas. Saat kamu sendiri, tak ada lagi yang perlu kamu jaga. Tak ada lagi siapapun untuk kamu buat terkesan. Tak ada peran yang perlu kamu mainkan. Yang tersisa hanya kamu. Dan itu seringkali membuat rasa-rasa yang tersembunyi muncul. Rasa takut, rasa hampa, rasa kesepian, atau rasa kehilangan yang bahkan kamu sendiri nggak tahu, aku kehilangan siapa. Malam membuat kita jujur. Karena dalam gelap, kita tidak lagi sibuk melihat keluar, tapi mulai menoleh ke dalam. Dan di saat seperti itulah, jiwamu mulai bicara, bukan dengan suara, tapi dengan sensasi, dengan perasaan, dengan ketenangan yang tiba-tiba, atau justru keresahan yang muncul tanpa sebab. Kamu mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi kamu bangun. Itu sudah cukup. Karena bangun adalah tahap pertama dari kesadaran. Ada banyak orang di dunia ini yang hidupnya penuh, tapi hatinya kosong. Yang tertawa, tapi sebenarnya menangis dalam diam.
Dan ketika malam datang, mereka menenggelamkan diri dalam hiburan atau tidur panjang hanya agar tak perlu merasa. Tapi kamu malah terbangun. Dan itu adalah hal besar. Itu berarti kamu tidak ingin lagi lari. Kamu ingin tahu, kamu ingin merasakan seutuhnya. Kamu tidak ingin menipu dirimu sendiri lagi. Mungkin kamu belum tahu apa makna dari semua ini. Tapi yakinlah, rasa gelisahmu bukan musuhmu. Rasa takutmu bukan penanda kelemahan. Itu hanyalah pintu. Dan setiap pintu akan terbuka saat kamu berani menatapnya, bukan lari darinya. Karena ada hal-hal yang hanya bisa disampaikan saat dunia diam. Saat tidak ada musik, tidak ada notifikasi, tidak ada orang lain. Hanya kamu dan suara lembut dari dalam dirimu yang sudah terlalu lama kamu abaikan. Dan mungkin malam ini adalah waktunya kamu mulai mendengarkannya lagi. Dan kamu tahu apa yang terjadi. Setelah kamu mulai berani duduk diam dalam sunyi, sesuatu yang awalnya terasa asing, perlahan jadi akrab. Malam yang tadinya menyeramkan, pelan-pelan berubah jadi sahabat yang jujur. Rasa gelisahmu tidak langsung hilang, tapi kamu mulai bisa menghadapinya. Bukan karena kamu lebih kuat, tapi karena kamu mulai mengenal dirimu sendiri. Itu hal yang tidak banyak orang sadari. Kadang, kamu bukan butuh solusi cepat. Kamu hanya butuh ruang untuk bernapas, merasakan, dan mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Dan malam memberimu itu. Saat kamu bangun tengah malam, dan semuanya terasa hening, jangan buru-buru membuka ponsel. Jangan langsung menyalakan musik atau menenggelamkan dirimu dalam video yang membuatmu lupa waktu. Coba kamu duduk, tarik napas perlahan. Tanyakan pada dirimu, kenapa aku bangun? Apa yang sedang aku rasakan? Apa yang sedang jiwaku butuh dengar dariku sendiri? Karena seringkali yang kita butuhkan bukan motivasi dari luar, tapi keberanian untuk mendengarkan suara kita sendiri. Dan lucunya, justru saat kamu tidak memaksakan apa-apa, jawaban kecil mulai muncul. Bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk rasa. Rasa bahwa kamu tidak sendiri, bahwa ada sesuatu yang sedang membimbingmu. Entah itu intuisi, energi semesta, atau sesuatu yang lebih tinggi dari logika manusia. Mungkin kamu akan menangis, dan itu baik. Karena ada air mata yang bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu akhirnya membiarkan jiwamu bernapas bebas. Kamu tidak perlu memahami semuanya sekarang, tapi dengan kamu hadir di tengah malam, dalam diam, kamu sedang menyembuhkan sesuatu yang sudah lama tertahan. Luka masa lalu, ketakutan yang kamu pendam, kekecewaan yang tak sempat kamu ceritakan ke siapapun, dan semua itu akhirnya mendapat ruang untuk dilepaskan. Bangun tengah malam bisa jadi bentuk pemulihan. Bukan gangguan, bukan hukuman, tapi proses. Kadang kamu tidak sadar betapa kerasnya kamu menahan semuanya siang hari. Tersenyum saat hatimu sebenarnya rapuh. Berbicara ramah saat jiwamu ingin menyendiri. Menjadi kuat demi semua orang. Padahal kamu sendiri butuh dipeluk. Dan di malam hari, semua peran itu lepas. Kamu tidak harus jadi siapa-siapa, tidak harus menjelaskan apa-apa. Kamu hanya perlu menjadi seseorang yang hadir. Untuk dirinya sendiri, untuk rasa yang datang, untuk energi yang bergerak, untuk suara dari dalam yang pelan tapi konsisten berkata, "Aku masih ada, dengarkan aku." Dan saat kamu mulai memberi ruang untuk itu, hidupmu perlahan akan berubah. Bukan tiba-tiba jadi mudah, tapi jadi lebih jujur, lebih tenang. Karena kamu tidak lagi tidur sambil lari, tapi mulai bangun sambil menerima. Dan satu hal yang sering tidak disadari banyak orang adalah bahwa bangun di tengah malam bukan hanya tentang "aku sedang tidak bisa tidur", tapi bisa jadi itu adalah tanda bahwa kamu sedang dipanggil untuk berubah. Malam yang sunyi itu, yang hanya kamu dan detak jantungmu, itu bukan ruang kosong. Itu adalah ruang yang disiapkan khusus untuk menyadarkanmu. Bukan menyadarkan karena kamu salah, tapi karena kamu sudah terlalu lama menjalani hidup dengan autopilot, terlalu banyak berjalan tanpa arah, terlalu sering memenuhi harapan orang lain,
sampai lupa siapa dirimu sendiri. Terlalu sering diam saat hatimu ingin berkata, "Aku lelah, aku ingin pulang." Dan mungkin bangun di tengah malam itu bukan kebetulan, tapi pintu kecil yang terbuka diam-diam. Karena hidup tahu, kalau kamu tidak diberhentikan dengan lembut, kamu akan terus melaju ke arah yang salah. Seringkali, bangun malam seperti itu muncul saat hidupmu sedang diambang perubahan besar. Entah kamu sedang kehilangan seseorang, mengakhiri sesuatu yang sudah lama menggantung, atau justru sedang merasa kehilangan arah. Kamu bangun dan merasa kosong. Tapi justru dalam kekosongan itulah, hal-hal penting mulai mengendap. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu mulai bisa mendengar apa yang selama ini kamu tutup-tutupi. Sadar nggak? Kadang, justru setelah malam-malam seperti itu, kamu jadi punya keberanian yang aneh. Berani bilang tidak. Berani melepaskan sesuatu yang sudah lama kamu pertahankan. Atau bahkan berani duduk diam dan jujur pada diri sendiri. Itu bukan tiba-tiba. Itu adalah efek dari malam. Efek dari pertemuan kamu dan jiwamu sendiri yang selama ini hanya kamu lewatkan dalam kesibukan harian. Bangun tengah malam bisa jadi adalah cara hidup mengajakmu pulang. Pulang ke dalam. Pulang ke pusat yang pernah kamu tinggalkan. Bukan untuk membuatmu berbeda dari orang lain, tapi untuk membuatmu utuh. Dan kalau kamu tanya, kenapa aku? Kenapa aku yang terbangun saat yang lain tidur nyenyak? Mungkin karena kamu siap. Karena di antara banyak orang, kamu adalah satu dari sedikit yang mau mendengar. Dunia luar penuh suara, tapi dunia dalam hanya bisa terdengar saat kamu benar-benar hening. Maka saat kamu bangun dan semuanya terasa senyap, itu bukan kekosongan. Itu adalah kesempatan untuk mendekat, untuk mengenal, untuk merasakan, untuk mengakui hal-hal yang tidak kamu berani katakan di siang hari. Dan perlahan, kamu akan sadar, rasa gelisahmu adalah sinyal. Rasa takutmu adalah pintu. Dan malam bukan lagi waktu yang membuatmu ingin melarikan diri, tapi waktu yang membuatmu ingin berdiam dan mendengarkan. Dan ada satu hal yang sering kamu rasakan, tapi mungkin kamu belum berani memahaminya, yaitu bahwa saat kamu bangun di tengah malam, ada sesuatu yang terasa dekat. Bukan dalam arti menakutkan, tapi seperti ada kehadiran. Entah itu ketenangan, entah itu intuisi, atau mungkin sesuatu yang kamu tidak bisa jelaskan, tapi kamu tahu. Itu nyata. Kamu tidak sedang halusinasi. Kamu tidak sedang terlalu sensitif. Justru sebaliknya, kamu sedang dalam keadaan paling sadar, paling jernih. Karena tidak ada suara dari luar yang mengganggu. Tidak ada distraksi. Hanya kamu dan rasa yang muncul dari ruang paling dalam. Banyak orang menyebut ini sebagai momen spiritual. Tapi kamu tidak perlu memberi nama besar untuk merasakannya. Kamu hanya perlu hadir. Tidak melawan, tidak kabur, tidak mencoba menutupi rasa dengan cahaya ponsel atau deretan video yang kamu tonton tanpa arah. Karena kehadiran itu kadang datang sekali seumur hidup, kadang datang terus-menerus sampai kamu menyadari bahwa kamu dipanggil. Dipanggil untuk apa? Mungkin bukan untuk mengubah dunia, tapi untuk mengubah caramu memandang hidupmu sendiri. Untuk berhenti menjalani hari-hari dengan autopilot, untuk benar-benar hadir dalam hidupmu. Bukan hanya sibuk mengejar sesuatu yang belum tentu kamu butuhkan. Dan saat kamu mulai mendengar keheningan itu, kamu akan sadar bahwa selama ini, kamu bukan kehilangan arah. Kamu hanya kehilangan koneksi. Koneksi dengan dirimu sendiri, dengan hatimu, dengan sesuatu yang lebih besar dari segalanya. Entah itu kamu sebut Tuhan, alam semesta, atau kekuatan hidup. Kamu mulai sadar bahwa semua keramaian yang kamu cari tidak pernah benar-benar mengisi kekosongan itu. Karena yang kamu butuhkan bukan hiburan, tapi hubungan. Hubungan dengan bagian dirimu yang paling jujur, yang tidak menilai, tidak menuntut, tidak menghakimi. Hanya ingin kamu hadir, apa adanya, dan bangun di tengah malam bisa menjadi saat terbaik untuk menyambung kembali hubungan itu. Saat kamu tidak sedang menjadi anak siapa-siapa, bukan pasangan siapa-siapa, bukan pekerja,
bukan pemilik, bukan pencari validasi. Kamu hanya jiwa yang sedang duduk diam, mencoba mengenali dirinya sendiri kembali. Dan kamu tidak perlu tahu semua jawabannya malam ini. Tidak harus tahu arti semua rasa yang muncul. Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak gila, kamu tidak sendirian, kamu tidak salah. Kamu hanya sedang melewati fase di mana dunia dalammu lebih keras, mengetuk daripada dunia luar memanggil. Dan itu adalah anugerah yang tidak semua orang dapat. Kamu tahu, semakin sering kamu terbangun di tengah malam, semakin kamu mulai mengenali satu rasa yang sebelumnya samar, yaitu kehampaan. Rasa kosong yang datang tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas. Kamu bangun, kamu duduk, kamu melihat ke langit-langit kamar, dan kamu bertanya dalam hati, "Aku ini siapa? Untuk apa semua ini? Kenapa aku merasa kosong?" Padahal semuanya terlihat baik-baik saja. Kehampaan itu bukan musuh, bukan tanda bahwa kamu kehilangan arah. Justru seringkali, rasa kosong itu adalah ruang baru yang sedang disiapkan. Ruang yang sebelumnya dipenuhi oleh hal-hal palsu, dan sekarang sedang dibersihkan agar bisa diisi oleh sesuatu yang lebih tulus. Karena begitulah prosesnya. Sebelum kamu bisa mengisi ulang hidupmu, kamu perlu mengosongkan apa yang sudah basi. Kamu perlu melepaskan beban yang kamu bawa bertahun-tahun. Pemikiran yang tak lagi cocok. Hubungan yang hanya membuatmu merasa tidak cukup. Identitas yang kamu bangun hanya untuk bertahan hidup di dunia luar, tapi yang diam-diam menyakiti jiwamu di dalam. Rasa hampa itu mungkin datang bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan bahwa selama ini kamu terlalu sering memaksa dirimu untuk terus berfungsi tanpa sempat bertanya, apakah kamu benar-benar hidup? Kamu terlalu sibuk memenuhi semua tuntutan sampai lupa apa yang benar-benar kamu butuhkan. Dan saat semua itu berhenti, saat malam datang dan kamu terbangun, rasa kosong itu muncul. Dan bukan untuk menakutimu, tapi untuk memperkenalkanmu kembali pada dirimu yang sebenarnya. Karena seringkali kamu tidak kehilangan orang lain. Kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu kehilangan tawa yang jujur. Kehilangan kebiasaan kecil yang membuatmu hidup. Kamu kehilangan suara hatimu karena terlalu sering kamu abaikan. Dan saat kamu mulai berani mendengarkan, rasa kosong itu mulai berubah menjadi ruang yang luas, menjadi keheningan yang damai, menjadi tempat yang perlahan kamu rasa nyaman untuk duduk di dalamnya. Di titik ini, kamu tidak lagi takut sendirian, karena kamu mulai mengenal bahwa kesendirian bukan kutukan, tapi panggung kecil, tempat dirimu bisa kembali bernapas, tanpa tekanan untuk tampil sempurna. Jadi jika malam ini kamu bangun lagi, dan rasa hampa itu datang, jangan buru-buru mengusirnya. Duduklah bersamanya. Tanyakan padanya, apa yang sebenarnya ingin kamu tunjukkan? Dan dengarkan. Bukan dengan pikiranmu, tapi dengan hatimu yang selama ini kamu bungkam. Mungkin yang kamu cari selama ini bukan jawaban besar, tapi hanya ruang untuk menjadi dirimu sendiri, tanpa syarat. Dan kamu tahu, setelah semua rasa itu kamu izinkan hadir, rasa gelisah, rasa takut, rasa kosong, sesuatu yang berbeda mulai tumbuh di dalam dirimu. Bukan tiba-tiba jadi bahagia, bukan langsung jadi ringan, tapi ada rasa damai yang perlahan muncul tanpa kamu paksa. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu mulai berhenti lari dari semuanya. Kamu tidak lagi berpura-pura kuat, tidak lagi menipu diri sendiri dengan kata-kata positif yang kosong. Kamu hanya menerima. Dan itulah momen yang sering kali menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Saat kamu tidak lagi melawan, tapi mulai berteman dengan luka. Malam-malam ketika kamu bangun dan hanya bisa duduk dalam diam, yang tadinya terasa berat, pelan-pelan mulai terasa akrab. Kamu mulai menantikan keheningan itu. Karena di sana, kamu bisa menjadi siapapun, atau bahkan tidak menjadi siapa-siapa, dan tetap merasa cukup. Dan anehnya, semakin kamu menerima kesendirianmu, semakin kamu merasa utuh. Bukan karena kamu tidak butuh siapa-siapa,
tapi karena kamu tidak lagi menggantungkan harga dirimu pada kehadiran orang lain. Kamu tidak lagi merasa harus menyenangkan semua orang agar merasa layak dicintai. Kamu mulai mencintai keheningan yang tidak menuntut apa-apa darimu. Itulah tanda bahwa kamu sedang memasuki fase penerimaan. Bukan pasrah, tapi tenang. Bukan menyerah, tapi memahami. Karena hidup ternyata bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang bisa duduk bersama rasa itu tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan ketika kamu bisa duduk di tengah malam yang sunyi, tanpa tergesa-gesa mencari pengalih, kamu mulai sadar bahwa rasa takut, rasa gelisah, dan rasa kosong yang datang sebenarnya bukan untuk mengalahkanmu, tapi untuk membimbingmu. Mereka adalah bagian dari proses penyembuhan, bagian dari perjalanan pulang ke dalam diri. Dan semakin sering kamu melewati malam-malam seperti itu, semakin kamu akan merasa bahwa kamu tidak sedang hilang, kamu hanya sedang dibersihkan. Kamu tidak sedang tersesat, kamu hanya sedang diarahkan ulang. Kamu tidak sendirian, kamu hanya sedang dipisahkan sejenak agar kamu bisa mendengar lebih jelas. Kadang, hidup menutup semua pintu, supaya kita akhirnya melihat bahwa yang kita cari bukan di luar, tapi di dalam. Dan mungkin bangun tengah malam adalah salah satu cara paling halus yang diberikan hidup untuk menunjukkan arah itu. Sebuah arah yang tidak selalu bisa dijelaskan, tapi bisa kamu rasakan dengan sangat kuat saat semua orang tertidur dan hanya kamu yang benar-benar terjaga. Dan pada titik ini, kamu mulai melihat malam dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar waktu gelap untuk tidur, tapi menjadi ruang suci, tempat kamu berdialog dengan sisi terdalam dari dirimu sendiri. Kamu tidak lagi panik saat terbangun, tidak lagi tergesa-gesa mengejar kantuk, karena kamu tahu bahwa ketika kamu terjaga di waktu sunyi itu, kamu sedang disapa oleh sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa sangat dekat. Dan malam mulai mengubah bentuknya. Dari ruang kosong yang dulu membuatmu takut, menjadi tempat kamu merasa paling damai. Kamu mulai punya semacam kebiasaan kecil. Duduk di ujung tempat tidur, menyalakan lampu redup, menarik napas perlahan, kadang menuliskan isi hati di jurnal, kadang hanya menatap keluar jendela, melihat langit yang luas, dan merasa bahwa kamu kecil sekalipun punya tempat di dunia ini. Malam mengajarkanmu bahwa kamu tidak harus selalu melakukan sesuatu. Kadang yang kamu butuhkan adalah berhenti. Berhenti untuk merasakan. Berhenti untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalammu. Berhenti untuk tidak lagi sibuk menjadi versi terbaik demi orang lain, tapi menjadi versi paling jujur untuk dirimu sendiri. Dan dari situ, perlahan-lahan kamu mulai membangun hubungan baru dengan dirimu yang sekarang. Kamu mulai memaafkan. Bukan karena semua sudah selesai, tapi karena kamu ingin melepaskan beban yang sudah terlalu berat. Kamu mulai berbicara pada dirimu di cermin dengan suara yang lebih lembut. Kamu mulai tidak terlalu keras saat kamu gagal dan tidak terlalu haus saat kamu dipuji. Kamu mulai belajar untuk hadir, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Dan itu semua berawal dari malam-malam ketika kamu bangun sendirian. Ketika kamu tidak tahu harus bicara pada siapa, tapi kamu memilih untuk mendengarkan. Mendengarkan napasmu sendiri, detak jantungmu, bisikan kecil dari dalam yang selama ini kamu kira hilang. Bangun tengah malam bukan sekadar fenomena biologis, bukan cuma soal pola tidur yang terganggu, tapi bisa jadi itu adalah cara paling halus dari semesta atau dari bagian terdalam dari dirimu sendiri untuk berkata, sudah waktunya kamu kembali. Kembali ke siapa? Ke kamu yang pernah hilang, yang pernah kamu abaikan, yang pernah kamu tinggalkan demi bertahan di dunia yang menuntutmu untuk terus berjalan tanpa sempat duduk dan menangis. Dan malam-malam itu, yang kamu pikir hanya gangguan, ternyata adalah tempat kamu sembuh. Perlahan, tapi pasti, dan kini kamu sampai di sini. Di ujung dari semua malam-malam sunyi yang pernah kamu lewati. Malam-malam di mana kamu bangun sendirian, dengan hati yang kadang gelisah, kadang hampa, tapi perlahan mulai terasa lebih damai.
Sekarang kamu mulai tahu bahwa setiap malam kamu terbangun bukan tanpa maksud. Bukan karena tubuhmu salah ritme, tapi karena ada ritme yang lebih dalam yang sedang membangunkanmu. Ritme yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa kamu rasakan dengan jiwa. Bangun tengah malam bukan pertanda kamu rusak. Justru itu bisa jadi pertanda kamu sedang dibuka. Dibuka untuk melihat sisi dirimu yang selama ini kamu abaikan. Dibuka untuk kembali terhubung dengan suara yang pernah kamu diamkan. Dibuka untuk mengenal bahwa kamu tidak harus sempurna untuk merasa cukup. Dan saat kamu duduk di tengah gelap, dalam diam, tanpa distraksi, kamu mulai menemukan sesuatu yang selama ini kamu kejar di luar. Keterhubungan. Bukan keterhubungan dengan dunia, tapi dengan dirimu sendiri. Itu kenapa malam punya makna spiritual yang dalam. Karena saat semua orang tertidur, jiwa-jiwa yang siap akan dibangunkan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan. Keheningan yang mengandung pesan bahwa kamu tidak sendiri, bahwa kamu tidak hilang, bahwa kamu tidak perlu lagi pura-pura baik-baik saja. Malam adalah tempat kamu kembali menjadi manusia. Bukan peran, bukan pencitraan, bukan siapa yang harus selalu kuat, tapi manusia yang bisa merasa takut dan tetap berani, yang bisa merasa kosong dan tetap berjalan, yang bisa menangis tanpa tahu alasannya dan tetap bangkit esok harinya. Dan jika setelah semua ini, kamu masih akan bangun di tengah malam, terbangun lagi dan lagi, maka izinkan malam menjadi tempatmu untuk beristirahat, bukan hanya tubuhmu, tapi juga pikiranmu, hatimu, dan semua yang kamu pikul sendirian. Karena mungkin, justru di saat itulah, kamu sedang dipeluk oleh kehidupan itu sendiri. Bukan dalam bentuk pelukan fisik, tapi dalam bentuk kesadaran bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Jadi, jika suatu malam nanti kamu terbangun lagi, dan suasana masih gelap, dan hatimu kembali terasa aneh, jangan buru-buru tidur. Jangan buru-buru mencari hiburan. Duduklah, tarik napas, dan katakan dalam hati, aku mendengar, aku hadir. Aku tidak akan lari dari diriku sendiri lagi, karena mungkin malam-malam seperti itulah yang akhirnya membawamu pulang. Bukan ke tempat yang baru, tapi ke rumah yang sebenarnya, dirimu sendiri.